Halo semuanya, apa kabar? Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Kita hadir lagi di sini dengan Culinary Business sesi keempat. Kalau teman-teman masih ingat dan semoga ingat dan sudah melalui sesi ketiga, ini adalah kelanjutan dari sesi ketiga. Kalau sesi yang ketiga kemarin itu kita berbicara tentang bagaimana revenue itu dikelola di sebuah culinary business. Sekarang ini kita akan berbicara tentang atau kita akan membahas tentang biaya atau yang kita sebut dengan cost. Saya share screen dulu. Semoga teman-teman semua bisa memahami sesi ini karena ini sangat berkaitan dengan sesi yang sebelumnya. Oke, kita sudah lihat semuanya PowerPoint presentation yang saya tayangkan. So, hari ini kita akan berbicara tentang cost atau biaya di culinary business. Tetapi di sesi ini kita akan khusus membahas tentang food and beverage cost. Kenapa demikian? Karena memang ini adalah bagian yang sedikit crucial kalau kita belum memahami dengan baik. So, kalau kita bahas tentang cost, sebetulnya objektif dari sesi ini masih sama dengan sesi yang sebelumnya, yaitu bagaimana kita memahami bisnis kuliner ini di manage secara keuangan, kemudian kita memahami revenue streams dan hal-hal yang berkaitan dengan revenue di sebuah food and beverage business atau culinary business. Kemudian kita juga akan memahami bagaimana profit and loss statement di sebuah culinary business. Nah, ini adalah sesi yang lalu sudah dijelaskan gitu ya. Ini adalah sesi di mana kita akan meneruskan apa yang sudah dijelaskan di sesi yang sebelumnya. Kalau teman-teman masih ingat tentang revenue, kita akan berbicara tentang kelanjutan dari revenue ini. Kalau revenue ini teman-teman pasti sudah lihat sesi yang sebelumnya ya. Dan saya harap di sesi ini juga teman-teman jangan langsung loncat ke sesi ini, tapi kalau belum lihat revenue, tolong teman-teman lihat revenue dulu. Nah, revenue itu saya ingin ulas sedikit bahwa revenue itu ada beberapa issues yang harus dipahami di sini ya. Yang pertama adalah food revenue, kemudian ada beverage revenue, dan ada other revenue gitu ya. Jadi dari tiga poin ini teman-teman pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan food revenue, apa yang disebut dengan beverage revenue dan other revenue. Sebelum kita membahas ke food and beverage cost. Kenapa demikian? Karena itu saling berkaitan guys, supaya teman-teman tahu apa sih sebetulnya yang kita akan hitung di dalam food and beverage cost. Lalu di sesi yang akan datang kita akan berbicara tentang employees and related expenses dan other expenses juga di sesi yang selanjutnya. Tetapi di sesi ini khusus banget tentang food and beverage cost. Nah, kita akan mulai dengan food cost. Apa sih dan bagaimana sih food cost itu didiskusikan di dalam culinary business? Yang pertama, teman-teman pasti kalau misalnya dengar food cost, kepikirannya adalah, oke, saya punya kedai empek-empek gitu ya. Saya beli bahan baku tuh 10.000 gitu ya. 10.000 rupiah untuk satu porsi. Saya jual berapa? Saya jual 20.000 gitu ya. Nah, food cost-nya berapa? Nah, ketika kita bicara food cost-nya berapa, itu bukan angka 10.000-nya ini yang kita omongin guys. Tetapi persentase 10.000 ini terhadap revenue kita berapa. Oke? Kalau dalam hal ini gampang banget ya. 10.000 ini kalau di akuntansi itu biasa disebut dengan COGS gitu ya. The cost of goods sold. Nah, COGS dibagi revenue gitu ya. Itu adalah cost percentage. Jadi kalau dalam hal ini guys, kalau misalnya kita beli bahan baku 10.000, terus dari itu kita jual empek-empeknya 20.000, berarti
food cost-nya adalah 50%. Kira-kira seperti itu. Jangan lupa bahwa cost of goods sold adalah amount yang kita gunakan untuk membeli ingredients dan inventory di masa yang tertentu gitu ya, in a given time period. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang food cost, selalu kita membicarakan food cost itu dalam persentase, bukan dalam angka jumlah. Oke, selanjutnya, kenapa sih kita perlu menghitung food cost percentage ini gitu ya? Teman-teman mungkin akan mempertanyakan, tetapi it is always nice to know kalau setiap item yang kita jual itu kita bisa tahu sebetulnya ini kita profit nggak ya gitu menjual ini gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa tahu apakah cost dari setiap item yang kita jual, maka kita akan bisa tahu apakah bisnis kita sebetulnya ini cuan atau enggak gitu di kemudian hari, gitu ya. Nah, untuk sebagai referensi teman-teman semua, di sini ada tulisan bahwa food cost percentage itu biasanya berkisar antara 28-32% di full service. Full service itu yang model kayak fine dining, bistro gitu ya. Di sesi lalu kita udah bahas. Kemudian quick service restaurant itu lebih ke fast food restaurant gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita full service, cost-nya itu lebih rendah daripada quick service. Kenapa demikian? Karena ada bagian-bagian atau biaya-biaya yang nanti harus diperhitungkan juga tuh. Sementara kalau full service atau restoran yang model fine dining, dia terlalu banyak cost-cost yang berhubungan dengan other cost atau other expenses itu ya, termasuk karyawan yang lebih banyak mungkin, termasuk fasilitas-fasilitas buat tamunya gitu kan. Nah, sekarang how can you find this number for your restaurant atau bisnis kalian gitu. Nah, di sini kita akan bahas di mana ketika kita bicara tentang food cost di sebuah culinary business, apa sih yang akan kita cari gitu ya. Yang pertama adalah food cost per recipe. Artinya apa? Artinya setiap resep itu harus kita buat cost card-nya namanya. Nanti kita akan bahas cost card itu apa. Kemudian ada daily food cost gitu. Daily food cost ini apa? Weekly food cost juga ada, monthly food cost juga ada, yearly food cost juga ada. Nah, teman-teman mungkin kalau misalnya kita membuat laporan food yang terkait dengan food cost itu biasanya hanya dikeluarkan weekly dan monthly kalau misalnya bisnis kita tuh besar gitu ya. Tapi kalau masih bisnis kecil-kecilan, sebaiknya teman-teman melakukan daily food cost aja. Maksudnya juga gitu. Dan yearly food cost itu biasanya untuk membandingkan antara satu tahun dengan tahun lainnya. Bagaimana progres dari sebuah bisnis itu. Nah, kalau kita lihat di sini, artinya apa? Artinya food cost per recipe ini berdasarkan resep yang ada gitu. Jadi misalnya kita punya resep nasi goreng, maka apa aja sih ingredients yang harus kita beli untuk nasi goreng itu gitu kan. Kemudian kalau kita bicara daily, weekly, monthly, yearly food cost, kita bicara tentang inventory. Inventory itu apa? Inventory itu adalah stok yang kita miliki untuk supaya bisnis kita tetap berjalan dan kita bisa melakukan produksi dengan baik. Nah, kalau ini sudah dipahami, mari kita pahami food cost percentage itu nyarinya dari mana. Nah, guys, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, ini ada beginning inventory, ada purchases, ada ending inventory. Jadi food cost percentage itu kalau secara global, secara komprehensif, itu kita bicara tentang inventory, gitu ya. Kayak yang ini tadi yang sudah saya sampaikan, ini kita bicara per recipe, sementara yang lain kita bicara inventory. Jadi ini sekarang kita bicara dulu tentang food cost weekly, yearly, monthly, gitu ya. Nah, gimana cara ngitungnya? Beginning inventory-nya berapa, purchase-nya berapa, ending inventory-nya berapa. Guys, ketika kita menghitung ini, kita tidak menghitung jumlah quantity dari ingredients gitu ya. Bukan kuantitinya, tetapi value-nya, jumlahnya tuh berapa gitu ya. Jumlah dalam rupiah gitu ya.
atau dalam dolar kalau kalian nggak di Indonesia gitu, misalnya ada di US gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya misalnya nih, dalam menghitung apa namanya food cost ini, beginning inventory kita berapa? Berapa sih jumlah stok yang ada di kulkas teman-teman gitu misalnya. Itu harus dihitung tuh guys. Nah nanti caranya ke sana nanti akan saya jelaskan. Itu harus dihitung tuh. Misalnya nih contoh, bulan ini atau tanggal 1 nih ya, tanggal 1 saya beginning inventory saya jumlahnya totalnya adalah 5 juta gitu misalnya ya. Beginning inventory 5 juta. Terus udah gitu di tengah-tengah jalan antara tanggal 1 ini kan bulan September gitu ya misalnya, antara 1 September sampai dengan 30 September saya melakukan purchase. Saya beli nih, karena kan tiap hari kan saya keluarin tuh makanannya kan, bahan-bahannya untuk dimasak. Nah, dari 5 juta berkurang, lalu saya belanja lagi. Oke, di tengah-tengah itu antara tanggal 1 sampai tanggal 30 September, saya beli lagi nih. Saya beli berapa? Oke, saya beli 20 juta gitu kan, pembelian stok 20 juta. Nah, apa namanya, kalau kita sudah mencatat pembelian kita berapa, lalu ini bukan tambah ya, dikurangin di tanggal 30, kita harus cek nih. Oke, yang 5 juta tambah 20 juta ini tadi sisanya berapa? Di kulkas itu masih ada berapa gitu. Setelah kita hitung-hitung, kita lakukan inventory, ternyata oh masih ada 6 juta nih jumlahnya gitu kan. Kuantitinya bisa macam-macam ya, misalnya kayak ayam gitu, yang tadinya cuma ada 1 ekor, terus beli selanjutnya adalah 10 ekor, sisanya 2 ekor gitu misalnya kan. Nah, 6 juta ini adalah ending inventory gitu. Artinya apa? Artinya kalau kita mau hitung food cost, 5 juta ditambah 20 juta dikurangin 6 juta alias 19 juta gitu ya. Dibagi food sales-nya berapa? Dari semua yang kita sudah jual gitu ya, yang kita masak dan kita jual, hasil penjualannya itu ternyata masuk di angka 38 juta gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya food cost kita adalah 19 juta dibagi 38, which is 0,5. Betul ya? Kalau di dalam persentase, jadi 50%. Nah, ini adalah perhitungan tentang food cost percentage. Lalu, kalau boleh saya ulangin ceritanya gitu ya guys ya. Beginning inventory misalnya 15 juta. Kemudian purchase kita 4 juta. Lalu ending inventory-nya 16 juta. Berarti di sini sudah ada pengurangan ya nggak? Lalu food sales kita 10.000 nih, 10 juta nih gitu. Nah, food cost percentage gimana cara ngitungnya? 15 ditambah 4 dikurangin 16 dibagi 10.000. Hasilnya berapa? Hasilnya 3.000 dibagi 10.000. So, food cost-nya 0,3 atau 30%. Ini adalah cara menghitung food cost. Nah, lalu kalau kita sudah bicara tentang bagaimana kita menghitung secara inventory, kita harus sekarang menghitung secara cost card gitu ya guys. Pertama, kalau kita bicara cost card, kita harus punya recipe card dulu nih. Recipe card itu apa sih gitu ya? Saya nggak kasih contohnya, tapi kira-kira yang namanya recipe card itu kalau teman-teman lihat di mana aja gitu ya resep-resep makanan. Nah, resep-resep makanan itu ada yang sifatnya itu di mana-mana kalian pasti bisa nemuin lah recipe card gitu ya. Nah, dari recipe card ini harus dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Yang saya kasih contoh di sini adalah nasi goreng kampung gitu ya. Dan ini harus ditulis total servingnya berapa. Artinya resep ini untuk bikin berapa porsi nasi goreng gitu ya. Nah, ini saya jelaskan di sini bahwa ini adalah ceritanya ini adalah cost card untuk bikin satu porsi nasi goreng. Kita lihat nih, nasi buat satu porsi berapa gram ya? 200 gram misalnya. Nah, lalu harganya bagaimana? Nah, ini di sini harus jeli nih guys.
Yang namanya cost card itu kita harus paham berapa sih price per unitnya gitu. Cuman kan untuk mendapatkan price per unit, kita harus tahu dulu belinya tuh berapa sebetulnya nasi ini gitu ya, beras ini. Nah, ini saya contohkan ini harga di mana-mana gitu ya yang sangat lazim bahwa nasi itu dijualnya itu 64.000 untuk 5 kg nasi, 5 kg beras. Jadi kalau misalnya kita mau hitung price per unit, kalau ini kan 5 kg ya guys, tapi di dalam recipe card ini bentuknya gram. So, artinya price per unit ini harus ngikutin unit quantity yang ini. Artinya apa? Artinya 64.000 itu harus dibagi 5.000, ya kan? Karena kan 1 kilo itu sama dengan 1.000 gram nih guys. 64.000 dibagi 5.000 dapatnya 12,8 rupiah per gram beras. Kalau dikali 200, dapatnya jadi 2.560. Ini saya agak lebay ya, rice itu 200 gram, harusnya sih biasanya nggak sampai 200 gram. Karena kalau misalnya beras 200 gram itu nanti ketika dimasak dia akan mengembang gitu ya. Pasti lebih banyak jumlahnya daripada atau lebih kelihatan lebih ada volumenya. Nah, begitu pula dengan yang lain-lain. Ini ada kecap ya, soy sauce, kemudian ada celery sama leek, kemudian ada telur, ada garlic sama shallots, kemudian ada salt and pepper. Nah, itu sama guys, cara bikin tabelnya. Soy sauce atau kecap ini kita pakai cuma 30 ml gitu ya. Kemudian kita belinya itu kalau 200 ml itu 18.000. Nah, kalau ini lebih gampang nih guys, cuma 18.000 dibagi 200 ml, 1 ml-nya adalah 90 rupiah. Jadi kalau 90 dikali 30, artinya ada 2.700. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, terus guys, kita akan menjumlah nih ya, dari semua ingredients ini gitu ya, kita akan jumlah totalnya 9.618. Lalu, buat apa itu ada miscellaneous 5%? Jadi gini, biasanya kalau orang masak itu pasti ada waste namanya. Pasti ada lebihan-lebihan yang tidak terasa itu pasti terjadi gitu. Jadi kita harus memperhitungkan bahan-bahan yang mungkin bahan-bahan yang mungkin menjadi ekses-ekses yang diperlukan di dalam memasak nasi goreng ini. Kayak contoh misalnya telur, tiba-tiba kita pecah telurnya, ternyata telurnya tuh nggak bisa dipakai gitu, yang busuk lah atau apa gitu kan. Artinya kan kita harus buang gitu. Tapi kan ini satu dari sekian banyak. Nah, biasanya kalau di dalam culinary business, kita harus menambahkan 5% gitu ya. 5% miscellaneous expenses di dalam recipe card. Jadi kita bisa anggap bahwa total cost-nya itu adalah 10.098 rupiah, atau kalau di sini 1.100 kali ya, 10.100 rupiah kali ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau dijumlah jadinya 10.100 rupiah. Nah, lalu masih ingat kan tadi bahwa food cost itu kisarannya biasanya antara 28 sampai 32. Oke lah, kita ambil tengahnya. Kita ambil 30% gitu ya. Nah, di dalam 30% ini, kalau kita berhitung, maka suggested price-nya berapa sih? Kira-kira sekitar 34.000 gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita exactly 30% gitu, nanti angkanya bakalan ngaco gitu kan. Nah, sementara setelah dihitung-hitung ternyata 34.000 kurang lebihnya gitu. Harusnya 33.000 sekian lah gitu kalau 30%. Nah, actual cost-nya 29,70. Boleh nggak kita seperti ini? Sangat boleh gitu guys. Atau misalnya nih, wah nasi goreng kampung ini ternyata dia sangat diminati nih di usaha saya gitu. Jadi mungkin saya bisa tambahin nih cost-nya supaya harganya kelihatan lebih murah. So, teman-teman boleh banget ini jadi 30.000 pun boleh gitu ya. Dengan actual cost yang di atas 30%, sekitar 32% mungkin. Boleh nggak kayak gitu? Oh, boleh banget. Artinya ini tergantung bagaimana teman-teman mengatur
atau memanage cost-nya gitu ya, supaya tidak terlalu mahal juga gitu. Atau bahkan mungkin ini harus dinaikkan. Kenapa? Karena apa namanya, ini yang paling laku, dan kalau orang itu nggak lihat harga pasti langsung beli. Nah, kalau misalnya kayak begitu, boleh nggak dinaikin harganya? Boleh-boleh aja, itu sah-sah aja. Tinggal bagaimana teman-teman menetapkan strategi pricing-nya seperti apa. So, do you need to make recipe cards for all menu? Iya banget, guys. Indeed, of course. Semua menu yang ada di semua makanan yang ada di menu kita itu harus dibuat recipe cards-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bisa lihat ternyata per makanan itu setelah dihitung-hitung ternyata actual cost-nya itu mahal banget. Buat apa kita lanjutin gitu? Itu akan ruining our business gitu kan. Sementara kalau misalnya kita bikin, kita jadi tahu tuh, oh ternyata ini cuannya lebih banyak, oh ini lebih sedikit gitu ya. Dan sudah pasti nggak cuma recipe cards, tapi cost cards-nya juga gitu. Supaya kita bisa tahu perhitungan food cost-nya berapa. Jadi guys, ini adalah pekerjaan yang kalau kita sering tidak menyadari gitu ya, bahwa ini nih penting gitu. Dan bahkan restoran-restoran maupun restoran di hotel itu juga mereka malas banget gitu menghitung, membuat recipe cards dan membuat cost cards. Di sini akan berbahaya. Recipe cards gunanya adalah untuk menjaga kualitas gitu ya, the quality of the product. Sementara cost cards ini untuk menjaga profitability of the product gitu. Ya, jadi kita sangat memerlukan recipe cards dan cost cards untuk diselesaikan atau dibuat gitu. Nah, sekarang kita beralih ke beverage cost. Sebetulnya nggak beda jauh guys antara food cost dengan beverage cost gitu. Cuman oh iya, sebelum saya lanjut, di dalam ini nasi goreng kampung ini cuma contoh ya guys. Harusnya di sini kalau misalnya kalian gunakan misalnya kayak bawang goreng segala macam, itu harus masuk juga ke dalam food cost yang ada gitu ya, atau cost card yang ada. Kemudian kalau misalnya ada kerupuk yang ada yang disajikan juga, itu juga harus masuk ke dalam cost card yang ada gitu. Supaya apa? Supaya semuanya terhitung gitu. Tapi nggak termasuk tisu, kemudian piring kertas atau pembungkus, itu belum masuk di sini ya guys. Itu nanti akan masuknya di other expenses, kita akan bahas di masa yang akan datang. Jadi please beware bahwa yang namanya cost card ini harus mencakup semua jenis ingredients yang digunakan untuk memasak masakan tersebut gitu. Nah, beverage cost lalu bagaimana? Oke, di sini saya akan mulai dengan beverage cost per recipe. Jadi sama aja guys, mau food mau beverage semuanya sama. Cuman cara penanganannya berbeda. Nah, di sini kita bicara misalnya beverage name-nya adalah Soda Gembira. Porsinya 1 porsi. Perbedaannya adalah di sini kita harus tahu berapa sih mililiter gelasnya gitu. Karena kalau misalnya kita nggak cantumin guys, nanti orang-orang, wah ini gelasnya kurang gede, atau wah ini kok nggak nyampe ya, gelasnya kok kekecilan gitu, atau gelasnya kok kegedean gitu ya. Nah, biasanya di dalam beverage cost itu ada gambar minumannya. Kalau yang makanan tadi ada gambar nasi gorengnya tadi kan. Dan satu lagi ada gambar gelasnya. Buat apa sih gambar gelas ini? Gambar gelas yang ini nih untuk standar guys. Supaya apa yang keluar dari dapur kita atau bar kita itu sama semuanya. Nah, lalu kenapa kita harus nulis soda gelas itu, ini namanya soda gelas ya guys. Ini 340 ml. Karena soda gelas ini ada juga yang cuman berada di 200 ml gitu. Ada soda gelas gini yang ukurannya itu bisa sampai 500 ml gitu ya, setengah liter gitu. So, ini adalah contoh bagaimana kita membuat beverage cost card. Sama banget, miscellaneous-nya juga tetap 5% gitu ya guys.
Cuman unit quantity ini bisa di dalam liter gitu ya, bisa di dalam ounces, nanti saya jelasin gitu ya. Lalu bagaimana pricing-nya segala macam itu persis plek sama beverage sama food cost. Cuman yang membedakan di sini memang kita harus betul-betul masukin berapa sih kapasitas dari gelas yang akan kita pakai gitu. Jangan sampai luber-luber, karena kalau misalnya sampai luber, artinya apa? Artinya quantity yang ada di sini nih jadi tidak akurat gitu ya. Sekarang coba teman-teman hitung. Kalau misalnya soda water 180 apa namanya susu UHT ini 30 ml, condensed milk juga 30 mililiter, sorry, cranberry syrup 50 liter. Ini aja kalau misalnya ini dijumlah, maka jumlahnya adalah 290 gitu ya, mililiter. Berarti kan masih cocok nih ya, guys. Lalu yang 50 mililiter gimana? Nah, jangan lupa guys, karena di sini ada ice cube. Artinya 50 mililiter itu kebantu sama ice cube gitu. Gitu caranya. Jadi kita juga harus pastiin apa namanya minuman kita ini jangan sampai rugi gitu. Karena contohnya kalau misalnya sampai kita merugi di apa ingredients, nanti kesana-kesananya bakal merugi terus guys gitu. Makanya yang namanya perhitungan quantity dari masing-masing ingredients itu penting sekali. Exact amount atau exact number-nya. Kalau beverage cost, itu biasanya kita bicara tentang suggested cost-nya itu sekitar 15-20%. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya orang sampai datang minum doang, minimal kita bisa dapat profit lebih gitu ya. Yang kedua, ada satu hal guys, ini kunci atau rahasia dari sebuah culinary business. Kalau makanan kita jual, makanan yang kita jual itu biasanya cuannya itu nggak besar, cost-nya tuh tinggi. Tapi kalau beverage, entah kenapa dari zaman dulu, beverage itu sering kali dijual itu harganya hampir sama makanan. Padahal cost-nya guys, itu jauh lebih kecil. Bahkan kalau tadi kita bicara nasi goreng yang harganya 10.000 atau biayanya 10.000, mungkin soda gembira model kayak begini, biayanya cuma 2.000 perak. Tapi soda gembira bisa kita jual juga 20.000 rupiah. Nah, cuannya culinary business itu di mana? Biasanya cuannya culinary business itu ada di sini. Gitu. Kenapa? Karena cost-nya itu biasanya kita tekan serendah-rendahnya. Mungkin nggak bisa sampai 10%. Bisa banget guys, gitu. Terutama kalau kita bicara air putih ya. Kalau zaman dulu tuh air putih itu harganya 1.000 perak, tapi ngejualnya 10.000. Jadi dia 10.000, 10% itu apa namanya cost-nya. Jadi silahkan suggested price-nya berapa, actual cost-nya berapa. Nah, teman-teman semua, tugas untuk sesi ini adalah kalian bikin beverage cost, terserah mau ikut soda gembira ini boleh, atau silahkan kalian create beverage cost lainnya. Kenapa saya masuk ke beverage cost bukan food cost? Karena supaya teman-teman bisa apa namanya, kalau makanan itu kecenderungannya lebih mudah lah gitu menghitungnya. Kalau beverage cost itu lebih sulit, dan saya sengaja kasih tugas teman-teman semua yang beverage supaya teman-teman juga research tentang gelas-gelas yang available. Bentuknya harus sama kayak begini ya, seperti halaman ini. Oke, ini yang saya ingin kasih apa namanya informasi ke teman-teman. Unit quantity di beverage itu ada ounces, ada liters. Kalau liter itu ya biasanya ada sentiliter, ada mililiter gitu ya. Jadi apa namanya tergantung konteksnya. Karena kalau misalnya kita bicara minuman di dalam gelas, kita nggak mungkin, jarang sekali kita bicara liter gitu ya. Sementara ada negara-negara yang menggunakan ounces. Nah, ounces-nya tiap negara itu beda-beda guys. Maksudnya takaran-takarannya di dalam sebuah minuman itu beda-beda. Nanti akan saya jelasin. Ini adalah contoh dari whisky apa namanya whisky glass yang ada gitu ya. Dari mulai 2 ounces, 1,5 ounces, 1 ounces gitu ya. Kalau ini sloky nih namanya ya. Jadi kalau 1 ounces tuh pas banget nih gitu. Nah,
Ini contoh gelas whisky. Tetapi ada juga guys gelas-gelas lain yang ada di sini. Nah, gelas-gelas lain ini misalnya contoh, ini untuk minuman on the rocks gitu ya. Ini untuk wine. Ini untuk konyak gitu ya. Kemudian kalau misalnya untuk air putih itu bisa gelas yang kayak begini, kemudian macam-macam lainnya gitu. Ini enggak belum semuanya ya guys ya. Ini baru sebagian dari gelas yang ada gitu, yang saya ambil dari internet dari Google. Kalau teman-teman buka, nanti misalnya pengen tahu kalau gelas jus tuh kayak apa sih? Nah, silahkan teman-teman bisa mengecek ukuran gelas jus itu berapa gitu. Karena jus itu kan terbuat dari buah ya guys ya. Jadi apa namanya, teman-teman harus bisa memperhitungkan kira-kira satu buah itu akan jadi berapa gelas jus, atau satu gelas jus itu perlu berapa buah gitu, tergantung dari jenis buahnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, size ounces di setiap negara itu berbeda-beda. Yang saya maksud di sini adalah sebetulnya lebih ke shot glass. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang alkohol, biasanya kita bicaranya tentang alkohol yang dituangkan ke dalam shot glass. Shot glass itu adalah gelas yang tadi saya sempat lingkarin nih guys, yang ini nih, yang 1 ounces. Ini adalah shot glass, di mana kalau orang minum tuh biasanya alkoholnya murni gitu ya, untuk apa namanya minuman-minuman yang alkoholnya tinggi. Dan nggak mungkin kita minum lebih dari 1 ounces. Nah, lalu perhitungannya seperti apa? Ini teman-teman bisa lihat bahwa kalau misalnya kita mau apa namanya aman gitu ya di sebuah negara, apa namanya mau minum whisky gitu ya, atau kita mau jualan whisky di sebuah negara gitu, kita harus betul-betul paham bahwa satu shot glass di apa namanya United Kingdom, di UK, sama satu shot glass di Australia itu bedanya itu lumayan guys, sekitar 0,2 ounces gitu ya. Lebih banyak mana? Lebih banyak Australia. Kalau kita bicara United States, di Amerika, satu shot glass itu 1,48 ounces. Jadi teman-teman harus paham bahwa kalau misalnya teman-teman ke Amerika sama teman-teman ke Australia, pasti di Australia itu kalau mau beli atau mau jualan alkohol yang by glass, shot glass, itu lebih sedikit. Maka cost-nya akan jauh lebih lebih sedikit dibandingkan di Amerika gitu. Dan seterusnya. Seperti misalnya kalau di sini ada Ireland seperti apa ya, 1,35, dan makin ke sini makin besar guys. Jadi kalau kita lihat Italia gitu ya, itu makin gede gitu. Apa namanya? Satu shot glass itu 2,02 ounces gitu. Oke? Kalau yang Kanada ini sama United States itu rada-rada mirip gitu ya. Nah, kalau Eropa itu kebanyakan itu ada di 1,35. Yang pelit itu ada di Jerman sama di Denmark. Satu shot glass itu cuma 0,67. Tapi sebetulnya itu bukan pelit sih guys, tapi lebih ke bagaimana pemerintahnya itu minta apa namanya, pemerintahnya itu bukan minta apa namanya mengatur supaya orang-orang di negaranya itu kalau minum itu terkontrol begitu. Makanya satu shot itu cuma 0,67 ounces. Nah, tadi tentang gelas, tentang beverage segala macam sudah kita lewati. Nah, sekarang kita akan masuk ke inventory. Di sini sebetulnya saya hanya akan masuk ke food and beverage inventory aja. Nanti yang other supplies bisa kita diskusikan lebih jauh gitu ya di sesi-sesi selanjutnya. Nah, yang pertama adalah food inventory. Teman-teman harus pahami bahwa inventory di culinary business itu harus di-perform regular basis, maaf. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita inventory itu makanan itu ya guys, itu ada beberapa jenisnya sih. Ada daily, ada weekly, ada monthly gitu ya. Nah, semakin sering kita melakukan inventory, semakin sering kita akan apa namanya melihat ada nggak sih waste yang apa namanya benar-benar kebuang gitu. Kenapa? Karena dengan melakukan inventory kita reducing waste, kita betul-betul akan mengurangi
bahan atau ingredients yang kebuang gitu guys. Nah, tools-nya apa kalau kita melakukan food inventory? Tools-nya teman-teman harus punya food scale atau balance atau timbangan guys. Sama udah pasti updated inventory sheet. Nanti saya akan kasih tahu teman-teman apa namanya inventory sheet itu seperti apa gitu ya. Nanti akan saya jelaskan secara rinci karena saya ada apa di slide selanjutnya seperti apa inventory sheet itu. Nah, inventory itu harus daily, weekly, monthly. Siapa sih yang ngerjain daily, weekly, monthly? Nah, di sini untuk yang daily, sebetulnya yang ngerjain itu staff di kitchen gitu ya, kalau kita bicara food. Lalu siapa yang in charge? Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah manajer. Atau dalam hal ini adalah chef gitu ya. Chef de cuisine yang bertanggung jawab. Yang ngerjain staff nggak apa-apa, tetapi yang bertanggung jawab adalah chefnya. Kenapa? Karena daily inventory ini akan berguna untuk menentukan barang apa yang harus diorder untuk besok pagi, gitu ya guys. Karena kalau kita punya culinary business tuh yang namanya ngorder barang itu harus tiap hari guys. Kalau enggak, maka mereka itu perishable. Jadi mereka itu akan cepat busuk, mereka akan cepat tidak bisa digunakan gitu ya. Jadi daily inventory itu sangat penting untuk dilakukan. Lalu kita juga harus melakukan weekly. Weekly ini siapa sih yang ngerjain gitu ya? Weekly ini yang ngerjakan harus dari dua apa namanya departemen. Yang pertama adalah accounting dan dari operations. Biasanya kalau weekly inventory ini yang mengerjakan adalah accounting staff dan operation supervisor. Jadi dilakukannya oleh asisten chef gitu ya, namanya sous chef atau chef de partie. Nanti kita akan bahas di sesi yang selanjutnya tentang employee and related expenses. Apa namanya level-level dari sebuah perusahaan kuliner. Nah, operations supervisor ini apa namanya anak buahnya chef ini mereka melakukan weekly. Biasanya weekly apa namanya inventory ini dilakukannya disepakati antara operations at kitchen gitu ya atau operations di restoran dan orang accounting gitu ya. Kenapa demikian? Karena idealnya memang kalau kita bicara 1 minggu weekly, hari Minggu malam itu kita inventory. Cuman kan nggak mungkin kan ya karyawan accounting masuk di hari Minggu malam setelah servis gitu. Nah biasanya itu bisa dilakukan hari Jumat gitu ya, hari Jumat malam gitu ya, setelah servis selesai, setelah makan malam selesai gitu misalnya kalau serving dinner, atau hari Senin pagi-pagi sebelum ngapa-ngapain gitu. Jadi emang apa namanya di dalam culinary business ini kita harus ready untuk masuk kerja di jam-jam yang tidak nggak jelas gitu ya, bukan office hours gitu. Kemudian ada monthly inventory, di mana monthly inventory ini biasanya dilakukan di setiap akhir bulan guys. Kalau September akhir bulannya tanggal 30, maka di tanggal 30 kita melakukan inventory. Di saat apakah kita melakukan inventory? Nah, itu harus tergantung apa namanya kesepakatannya antara operasional dengan accounting gitu. Lalu siapa yang harus apa namanya melakukan inventory? Biasanya kalau di departemen accounting itu ada yang namanya cost controller gitu ya. Maka monthly apa namanya monthly inventory itu dilakukan oleh cost controller di tanggal 30 misalnya atau di tanggal 1 pagi gitu ya sebelum servis mulai bersama-sama dengan manajer atau chefnya. Kalau misalnya chefnya berhalangan bisa wakilnya gitu ya. So beginilah caranya. Terus yang yearly bagaimana? Nah kalau yang yearly itu nggak perlu lagi karena memang sudah dilakukan monthly. Jadi di bulan Desember akan ada monthly apa namanya inventory di tanggal 31. Jadi guys kalau misalnya punya restoran ya dan restoran yang itu menyelenggarakan tahun baru, pesta tahun baru, begitu pesta tahun baru selesai kita inventory, jangan sedih. Saya pernah dulu selesai acara itu jam 4 pagi,
jam 6 pagi saya udah harus inventory. Jadi jam 4 tuh udah ngantuk banget, akhirnya saya tidur di aula gitu ya, di apa meeting roomnya kantor 2 jam, bangun udah nggak pakai sikat gigi, saya cuma cuci muka doang dan akhirnya melakukan inventory jam 6 pagi sebelum servis yang pagi breakfast itu mulai. Nah, ini memang sesuatu yang sangat apa ya challenging gitu. Lalu bagaimana dengan beverage inventory? Sama guys, cuma yang membedakan alatnya di sini ya selain food skill atau balance. Kenapa kita masih butuh food skill? Karena di beverage itu ada yang namanya jus dan kita pakai buah-buahan nih guys gitu ya. Terus ada garnish juga ya buat minuman-minuman itu kan butuh garnish ya. Itu juga butuh balance gitu, butuh timbangan. Nah, yang selanjutnya kita akan bicara tentang roller, penggaris. Kenapa pakai penggaris coba guys? Karena roller ini akan sangat penting untuk mengukur. Beneran ini, kalau kita bahas tentang weekly, daily sama aja ya. Jadi kalau daily itu, oh ya, kalau daily ini, jadi kalau inventory di bar itu harus betul-betul daily. Nggak bisa itu weekly atau monthly doang gitu, nggak bisa. Dan apa namanya, beverage inventory ini benar-benar daily, begitu udah closing itu harus ada inventory. Dan inventory-nya harus beneran, harus seperti monthly inventory yang apa namanya, kalau di food kan dia cuman ngelihat nih ayam ada berapa nih, oh kelihatan gitu. Kalau di bar itu nggak bisa guys. Di bar itu bener-bener harus apa namanya precise. Kenapa? Karena tingkat kecolongannya itu tinggi sekali gitu ya. Tingkat kecolongan apa orang tuh nyolongnya tuh gampang banget gitu loh. So, nah sekarang kenapa kita harus butuh ruler nih ya? Jadi gini guys, kalau kita misalnya punya botol sirup gitu ya, punya botol sirup, dia 750 ml. 750 ml itu ada di sini. Kalau kita orang F&B, kalau kita orang F&B ini ada tutupnya gitu ya. Kalau kita orang F&B, apa yang akan terjadi gitu? Biasanya kita langsung cepet gitu ya jenis botol ini seperti apa gitu ya. Karena kalau misalnya botol ini sudah berkurang, misalnya sirupnya segini gitu ya, terus udah gitu kita harus hitung ini berapa, maka teman-teman akan kesulitan untuk melakukan daily inventory ini. Sementara kalau misalnya daily inventory dilakukan oleh staff, nah tingkat kecurangannya kan tinggi tuh, makanya harus pakai ruler gitu. Berapa senti nih gitu. Botol ini sekian senti gitu kan. Botol ini sekian senti gitu. Itu akan memudahkan perhitungan. Jadi kita bisa mengira-ira misalnya nih kalau botolnya ada apa kalau yang dipakai segini, oh ini berarti apa namanya dari 750 ml botol kalau segini mungkin kita harus ini ya, kita harus ukur dulu nih pakai air biasa gitu. Kalau 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 segini itu jatuhnya berapa mili, segini itu jatuhnya berapa mili gitu. Nah, biasanya kalau orang cost control itu melakukan sangat tahu dan melakukan hal ini gitu. Jadi dia di akhir bulan itu udah tinggal pakai penggaris doang tuh guys. Oh ini sekian, dia udah tahu tuh ini sekian sekian mililiter gitu. Nah untuk meraih ke sana teman-teman harus ambil botolnya, terus botolnya diisi air. Terus kalau dikurangin 10 ml jadi tinggal berapa. Kalau dikurangin 20 ml jadi berapa gitu. Dan seberapa dari botol gitu maksudnya ya. Jadi itu sangat akurat gitu. Nah, lalu apakah ini tidak akan terjadi kebocoran? Tetap sih guys, yang namanya kebocoran mah bocor aja gitu ya. Cuman minimal kalau misalnya kita apa namanya gawangin pakai cara-cara kayak begini, minimal apa namanya kecolongan-kecolongan oleh karyawan itu bisa kita tanggulangi dan cost-nya akan jauh lebih kecil gitu persentasenya. Oke? Nah, ini adalah inventory sheet nih guys. Saya perlu kasih apa namanya teman-teman informasi tentang bagaimana inventory sheet ini dibuat gitu ya. Kalau kita bicara tentang baju atau kita jualan sepatu gitu, paling yang perlu kita apa namanya lakukan adalah dari sisi size
sama dari sisi jumlah baju atau sepatunya gitu. Tapi kalau misalnya inventory sheet untuk food and beverage bisnis, ini agak sedikit ribet sih guys. Saya terus terang kalau melototin inventory sheet model kayak begini rasanya capek banget gitu. Tapi ini harus dilakukan. So ini adalah sebuah contoh. Saya ambil 3 jenis item yang kira-kira teman-teman akan working on that gitu ya. Misalnya contoh mineral water atau aqua yang dibeli per galon. Untuk apa sih biasanya aqua galon? Bisa untuk masak, bisa untuk bikin minuman dan lain sebagainya. Nah, aqua galon ini kita itemsnya namanya mineral water ya. Kita harus ada kolom brand gitu ya untuk nulis aqua karena biasanya setiap brand itu memiliki harga yang berbeda-beda. Jadi misalnya guys, kalau misalnya ternyata aquanya habis, terus udah gitu restoran kita kan nggak mungkin, ya udah deh nggak usah beli air gitu misalnya kan. Nah itu kan juga nggak mungkin. So teman-teman harus siap dengan brand dari setiap items yang ada gitu. Jadi kalau misalnya nanti brandnya berbeda gitu, misalnya brandnya Nestle itu apa ya, itulah Ades gitu misalnya, brand Coca-Cola, mineral water Ades gitu ya. Itu harus itemsnya harus tersendiri. Supaya apa? Supaya kontrol stoknya itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, price per unitnya berapa, purchase unitnya itu seberapa gitu ya. Breakdown unitnya itu liter. Ini harus dilakukan. Kenapa? Supaya kita punya bayangan gitu. Bahwa oh kalau whole chicken itu 65.000. Lah, cuman 65.000 itu kan satu biji ya enggak? Purchase unitnya kan by piece gitu kan. Tapi by piece itu ekuivalennya itu apa? Oh, kita beli ayam yang 1,2 kilo aja gitu. Karena kalau 1,5 kilo atau 1,8 kilo harganya jauh lebih mahal. Jadi ya udah 1,2 kilo harganya 65.000. Ini buat apa sih guys sebetulnya liter, kilogram sama gram ini? Yang kita lakukan ini adalah untuk supaya ketika nanti si chef atau yang bertanggung jawab di kitchen itu harus bikin cost card, mereka bisa taking data dari sini gitu. Terus contoh nih mushroom. Mushroom itu kan biasanya kan dijualnya kan per pack gitu ya. Satu packingnya itu berapa gram sih sebetulnya? Kita kan harus tahu guys, supaya nanti bisa menghitung cost card. Nah, ternyata satu pack itu bisa muat 400 gram mushroom gitu. Dan 400 gram mushroom itu harganya 26.000. Jadi nanti kalau misalnya kita butuh mushroom ada 1 atau 2 biji dan itu beratnya adalah 20 gram per per piece of mushroom, artinya kita udah gampang tuh bikin cost card-nya gitu. Lalu ada tulisan parstock di sini guys. Nah, parstock ini apa sih? Nah, gini nih. Mungkin teman-teman udah tahu ya, parstock itu apa. Jadi misalnya contoh nih, mineral water itu untuk kebutuhan 1 minggu atau kebutuhan 10 hari itu adalah 20 galon gitu. Ya, let's say di sini parstocknya 20 gitu. Nah, terus waktu kita inventory gitu ya, ini unit quantity-nya itu galon gitu kan. Nah, stok on hand-nya berapa? Stok on hand-nya 21 nih gitu. 21 galon gitu kan. Di awal bulan tuh ya di beginning inventory 21 gitu misalnya. Lalu tanggal 30 kita inventory nih kan. Wah, ada 19 nih gitu. Ya enggak? Artinya apa? Artinya selama oh ini ada kurang 1 nih guys, maaf. Ini harusnya ada purchase di sini ya. Terus udah gitu selama tanggal 1 sampai tanggal 30 purchase-nya berapa? Oh, purchase-nya ada 20 nih gitu kan, 20 galon gitu. Begitu di inventory ada 19. Wah, berarti yang kepake ada 21 galon gitu. So, kenapa kita harus masukin purchase sama kita harus masukin used gitu ya? Karena ini nanti akan dipakai untuk menghitung cost at the bottom line itu berapa gitu. Begitu juga dengan whole chicken, mushroom, dan lain-lain sebagainya. Cuman guys, yang penting sekali teman-teman harus pahami adalah bahwa inventory result di sini harus di-reported in another sheet with the value of the inventory gitu ya. Jadi yang kepake berapa, segala macam gitu ya, quantity on hand berapa, purchase berapa,
yang kepake berapa, inventory akhir berapa, itu harus dilaporkan di sheet yang terpisah dalam jumlah rupiahnya berapa, value amount of money-nya berapa. Lalu the result of use item itu to be calculated untuk the cost di financial statement. Ini tadi ya yang saya ceritain bahwa at the bottom line cost-nya itu berapa sih gitu. Nah, lalu bagaimana dengan inventory sheet-nya beverage gitu ya? Sama guys, ya, beverage juga seperti ini begitu. Ada purchase unitnya. Kalau beverage itu biasanya ada botol gitu ya, terus ada can gitu ya, ada macam-macam lah gitu. Nah, par stoknya juga tergantung dari satuan unitnya gitu ya. Nah, sama persis kayak begitu. Lalu ini adalah cost di financial statement. Nah, ini yang tadi saya sebut cost ini nih harus bisa keluar value of money-nya berapa. Nah, untuk beverage cost dan food cost ini harus dipisah, guys. Oh iya, kenapa saya masukin mineral water ini di dalam inventory sheet-nya food gitu ya? Karena ini kan mineral water, whole chicken sama mushroom gitu ya. Kenapa masuk ke food? Karena ini kalau yang by galon itu biasanya mineral water itu untuk keperluan memasak gitu ya di kitchen. Kalau yang di bar, kalau yang di jualan minuman itu biasanya dia by bottle gitu. So selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya cost tadi yang ada di sini itu bisa dimasukin ke sheet yang ini gitu ya untuk menentukan food cost totalnya itu berapa. Nah, teman-teman perlu dipahami bahwa kalau misalnya kita bikin inventory sheet yang kayak begini, silakan dibuat berdasarkan kategorinya masing-masing. Ada poultry itu termasuk ayam, bebek, burung dara gitu ya. Kemudian ada beef itu misalnya buntut, kemudian sirloin, ada tenderloin atau yang lainnya, daging cincang gitu misalnya. Pork, ada pork belly, ada pork lain-lain lah gitu ya, saya nggak tahu apa aja. Fish juga sama gitu ya, disendiriin, seafood sendiriin, dairy egg sendiriin, dan lain-lain sebagainya. Semuanya harus dikategorikan masing-masing di dalam inventory sheet ini supaya teman-teman bisa mengkelompokkan yang food cost-nya ini seperti apa. Jadi kelihatan tuh guys, poultry bagaimana, beef bagaimana gitu. Begitu pula dengan beverage cost juga sama ya. Soft drink sendiri, mineral water sendiri, chilled juice juga sendiri. Oh ya, chilled juice ini adalah jus dalam kemasan gitu ya. Yang sudah dijual di dalam kemasan. Spirit sendiri, wine sendiri, bir juga sendiri. Nah, yang perlu saya sampaikan ke teman-teman adalah inventory sheet ini harus terus tersedia untuk seluruh jadwal inventory, baik itu daily, weekly maupun monthly. Kenapa demikian? Supaya kalau misalnya kita harus melakukan rekonsiliasi antara inventory dengan keadaan realnya itu apalagi yang monthly gitu ya, dari daily ke weekly terus ke monthly, itu rekonsiliasinya tuh bisa kita nggak bingung gitu. Mana nih whole chicken, mana nih mushroom gitu ya. Itu sheet-nya harus sama. Jadi teman-teman harus paham bahwa inventory sheet ini dari mulai awal sampai akhir harus persis plek sama gitu. Urutan-urutannya juga sama, pengkategoriannya juga sama gitu ya. Nah, lalu kalau di financial statement sendiri itu bagaimana bentuknya? Di financial statement, ini bukan revenue, ini cost. Di financial statement, dia bentuknya hanya food cost berapa, beverage cost berapa, other revenue berapa. Nah, other revenue ini biasanya ada cost sigaret dan lain sebagainya, itu teman-teman udah pasti paham lah ya. Beli rokok 25.000 dijual 30.000, 30.000-nya masuk ke income, 25.000-nya masuk ke other cost gitu. Nah, jadi di sini biasanya tulisannya adalah amount-nya berapa, misalnya food cost-nya ada 10 juta, terus di sebelahnya itu ada persentase gitu guys. Jadi di sebelah sini ini persentase. Jadi food cost sekian, terus nanti kan
teman-teman udah ini ya, waktu di sesi yang lalu ada food revenue tuh. Nah, persentasenya bagaimana? Food cost yang ini dibagi food revenue yang didapatkan di apa namanya sesuai dengan apa yang dijelaskan di sesi pertama. Kira-kira demikian teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, jangan lupa boleh nanti di grup. Dan jangan lupa tugasnya untuk kali ini adalah membuat apa tadi namanya, recipe card, cost card dari beverage. Oke? Thank you semua. Sampai jumpa.